Sepertinya Oke. kayak tadi kakak agak hiperbola deh. Saya nggak sekeren itu dan nggak sekece itu deh. Malah belum mandi sebenarnya. Menarik nih pertanyaannya. Oke, jadi kalau terkait dengan acara atau kegiatan Disnatalis ini kan Natalis UBB yang ke-19 nih. ya untuk terkait dengan persiapan panitia sendiri kita kan sudah memang merencanakan kegiatan ini dari kan nggak mungkin dong di lapangan bola ya gak. Yang ada Iya nanti bukannya dong. seminar malah berjemur kita. Iya, panas banget tuh. Bener banget. Ya meskipun ini kita ada hambatan tapi kita bisa loh membawa kemajuan. Kita bisa loh mengarah ke kemajuan dan ke kegemilangan seperti itu. Selamat datang di podcast Peradaban. Di sesi Ada Apa di Disnatalis UBB yang ke-19 bersama saya Salwa Ramadini Aziz selaku host dalam kegiatan kita dan acara kita pada sore hari ini. Dan juga saya bersama narasumber yang gak kalah keren, kece, yaitu Ketua Pelaksana Disnatalis UBB yang ke-19 yaitu Kak Deza Novansa. Hai Kak. Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sepertinya Oke. kayak tadi kakak agak hiperbola deh. Oke. Saya nggak sekeren itu dan nggak sekece itu deh. Malah belum mandi sebenarnya. Ya, gak apa-apa lah Kak. Iya. Yang penting semangatnya ya tetap ada ya. Tentu dong, Oke, pasti dong. mungkin tanpa basa-basi lagi langsung ke pertanyaan nih. Saya ada beberapa pertanyaan nih Kak yang bakal ditanyain ke Kak Deza langsung. Oke, Boleh boleh. yang pertama, kapan panitia mulai menginisiasi persiapan perayaan Disnatalis UBB yang ke-19? Menarik nih pertanyaannya. Oke, jadi kalau terkait dengan acara atau kegiatan Disnatalis ini kan namanya ulang tahun ya. Dan Iya. kita merayakan atau kita juga memperingati ulang tahun atau hari jadi hari terbentuknya dari Universitas Bangka Belitung ya. Dan ini juga di BMKM UBB sendiri memang sudah jadi program yang memang kita laksanakan setiap tahunnya. Tapi dengan konsep yang berbeda-beda seperti itu. Nah, karena memang ini program yang turun-temurun, terus juga kemudian ini juga jadi hal yang memang yang selalu kita lakukan ya karena kita Iya. memperingati ulang tahun kampus tadi. Jadi untuk perencanaannya sendiri ini kita memang sudah memasukkan atau kita sudah memang memuat program ini itu sebagai atau di dalam perencanaan program kerja dalam satu periode BEM itu sendiri. Nah, lalu kemudian untuk masalah atau untuk perihal kita menyiapkan atau kita menyusun mulai dari praacara hingga hari acara dan pasca acara itu kita sudah mulai menggarap ini semua mulai dari membentuk kepanitiaan, panitia inti, lalu kemudian menyusun konsep acara itu dari 3 bulan yang lalu, tepatnya itu Lama ya dari Kak. sekitar kurang lebih bulan Maret, Oke. seperti itu. Udah lumayan lama ya Kak, 3 bulan. Lumayan lama, cuman sepertinya kalau 3 bulan ini masih kurang lama deh. Oke. Mau berapa bulan Kak? Kalau bisa 9 bulan, biar nggak Mau prematur. dong. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua yaitu Hmm, bagaimana kesiapan panitia dalam hmm. menyambut Disnatalis UBB yang ke-19 nih? Ya, untuk terkait dengan persiapan panitia sendiri, kita kan sudah memang merencanakan kegiatan ini dari 3 bulan yang lalu ya seperti yang tadi aku bilang. Nah, terkait dengan persiapannya sendiri, kita alhamdulillah sudah kurang lebih 80% lah kalau misalkan aku persentasekan ya. 80%, cuman paling pemantapan hal-hal atau pemantapan teknis ketika memang nanti di hari H aja. Karena kan kita juga banyak rangkaian kegiatannya dan juga itu ibaratnya segmennya beda-beda di setiap harinya seperti itu. Oke, kegiatan di Disnatalis UBB yang ke-19 nih ada apa aja nih Kak? Nah, pas banget nih kamu nanya kayak gini. Oke, jadi kalau misalkan di Snatalis ini kan memang setiap tahunnya kita program yang memang kita mengajak teman-teman di UKM, lalu kemudian karena kita juga BEM ini kan mewadahi semuanya gitu ya. Itu di Snatalis ini banyak banget bidang-bidang atau segmen-segmen dari kegiatannya. Dan kebetulan tahun ini kita juga punya beberapa segmen yang memang ada beberapa hal kayak misalkan di hari pertama itu kan ada 4 hari pelaksanaan ya. Di hari pertama itu kita bakal ada seminar nasional, lalu Wah, kemudian di hari kedua itu kita bakal ada lomba yang diselenggarakan sama teman-teman UKM, lalu kemudian di hari ketiga juga kita bakal ada festival rakyat peradaban. Nah, ini sebenarnya yang menarik nih. Ini adalah kegiatan yang memang sebelum-sebelumnya belum ada dan kita laksanakan di tahun ini. Lalu kemudian di hari keempat kita bakal ada UBB-ran. UBB-ran itu dari teman-teman UKM UKO.
Yang olahraga, lalu kemudian kita di hari keempatnya itu juga bakal ada konser juga seperti itu. Seru ya Kak. Iya, kayak kurang lebih seru banget lah. Nah untuk lokasinya nih di mana aja Kak dari hari pertama sampai hari terakhir itu di mana aja lokasinya? Nah, kalau untuk lokasi sendiri kita itu ada 2 tempat di pelaksanaan. Kita ngebaginya karena di hari pertama itu ada seminar nasional ya. Ya. Kan nggak mungkin dong di lapangan bola ya gak. Yang ada Iya nanti bukannya dong. seminar malah berjemur kita. Iya, panas banget tuh. Bener banget, yang ada bukannya seminar nanti kita malah jadi wah kulit kita kebakar dan lain-lain ya kan. Oke. Nah kalau di hari pertama itu kita bakal ngelaksain lainnya di BBP, di Balai Besar Peradaban, untuk seminar, untuk pembukaan. Kemudian juga di hari keempatnya ada penutupan secara seremonial itu juga di Balai Besar Peradaban, karena kita mengutamakan atau mencari tempat yang memang bisa mendukung nuansa formal dari kegiatan tersebut. Oke. Lalu di hari kedua sampai di hari keempat termasuk dengan ke malam penutupannya itu kita bakal ngelaksanain di lapangan bola Universitas Bangka Belitung. Di lapangan bola Universitas Bangka Belitung yang ada di UBB tentunya. Seru Seperti tuh itu. kayaknya Kak. Kalau dibilang seru, lihat nanti aja sih. Oke, Yang menarik. pasti teman-teman wajib datang sih. Seperti itu. Oke. Untuk hari ketiganya Kak? Nah, hari ketiga ini kita juga tetap di UBB. Oke. Karena kita ada parade tadi yang aku bilang, dan parade ini kan kita bakal ya jalan-jalan lah kayak gitu. Cuman memang rutenya ini kita tidak sampai keluar dari yang jauh-jauh banget, tapi tetap Oke. masih berada di lingkungan UBB dan Balon Ijo kayak gitu. Kalau dilihat sih walaupun di sekitaran UBB itu Iya. pasti bakal seru juga sih Kak. Wah seru banget sih pasti kalau misalkan keseruan ini kan tentunya ini ya, maksudnya gak yang memang bisa kita harapkan, tapi kita harus berbuat gitu, harus kita Betul, ciptakan iya. keseruan itu sendiri gitu. Oke, untuk hari terakhir nih ada apa Kak? Nah di hari terakhir itu kita bakal ada konser musik. Kita bakal ngundang gestar dari nasional, yaitu ada Delantis. Waduh, Nah, Delantis ya. iya betul. Delantis ini mungkin teman-teman tahu lah lagu-lagunya. Apalagi teman-teman Gen Z kan ya Nyanyiin yang dong sering Kak. scroll TikTok. Waduh, suara Nyanyiin dong aku Kak. gak enak nih kalau misalkan aku nyanyi, takutnya nanti bukan teman-teman ikut nonton malah ikut menjauh nih dari Oke, konser kita di hari keempat nih. bahaya Kayak bahaya. lebih baik teman-teman denger langsung kali ya, karena suara penyanyi lebih bagus dibandingkan Betul. suara aku. Jadi di hari keempat itu kita bakal ngundang gestar nasional, itu ada Delantis dan juga Iksan Skuter. Waduh. Iksan Skuter nih buat anak-anak yang Oke. anak kampus juga masuk banget nih, apalagi yang teman-teman sobat-sobat warkop ya gak, yang Oke. suka nongkrong di warkop, karena termasuk aku juga salah satu penggemar dari Iksan Skuter dan juga Delantis Oke. gitu. Untuk pembelian tiketnya tuh gimana Kak dan di mana? Boleh tolong jelasin nggak biar teman-teman yang nonton ini tahu betul. gitu cara mereka membelinya gimana? Nah iya, untuk tiket sendiri kita itu boleh cek IG di Disnatalis, itu di situ ada websitenya, ada website yang namanya Yesplace, itu adalah website untuk pembelian tiket resmi di acara Disnatalis, dan juga kita juga punya mitra-mitra Oke. mitra-mitra untuk penjualan tiket seperti itu yang official kayak gitu. Selanjutnya nih Kak, kan tadi kan udah ada seminar, parade dan konser itu. Nah, target utama dari Disnatalis UBB ini apa Kak? Target dari acaranya ya? Iya. Oke, menarik nih kalau bicara soal target. Jadi target kita di acara di acara Disnatalis kali ini itu kan tentunya adalah yang utamanya adalah untuk merayakan hari jadi atau hari terbentuknya Universitas Bangka Belitung. Tapi di satu sisi kita juga nggak mau merayakan yang cuman sifatnya seremonial aja atau happy aja dan euforia aja. Kita juga mau ada proses evaluasi di sana, ada proses refleksi di sana. Maka kita ada seminar nasional yang berkaitan dengan pendidikan dan kepemudaan. Dan itu sangat-sangat relevan ketika memang kita membahas atau kita menjadikan itu sebagai wadah atau sebagai momen untuk kita refleksi gitu. Lalu kemudian tentunya karena ini adalah kegiatan seremonial tadi, kita kegiatan perayaan, dan juga targetnya dan harapannya ini bisa memfasilitasi atau bisa mencakup ke setiap elemen sivitas akademika di Universitas Bangka Belitung. Tentu kami harap semoga acara ini juga bisa semua elemen sivitas akademika ini bisa merasakan euforia dari acara itu. Gitu. Lalu kemudian juga gak hanya dari teman-teman mahasiswa atau elemen sivitas akademika lainnya, kita juga berharap acara ini juga bisa membawa impact atau membawa euforianya ke masyarakat sekitar. Seperti itu. Oke. Nah, aku mau tahu juga tema
dari Disnatalis UBB tahun ini tuh apa Kak Nah iya, kalau temanya? untuk tema sendiri kita ini mengusung tema yang namanya The Renai Spirit. Oke, The Renai Spirit menyatukan gagasan menginisiasi perubahan. Jadi oke. kalau untuk kata The Renai Spirit sendiri, Renai Spirit ini gabungan dari kata Renaissance dan juga Spirit. Spirit itu semangat kalau dalam bahasa Inggris, lalu kemudian Renaissance itu adalah sebuah periode atau sebuah eh, titik peradaban ya, atau periode peradaban yang mana di saat atau di zaman tersebut itu merupakan titik balik atau titik balik lah ya, yang tadi dari era kegelapan lalu kemudian ke era Renaissance ini yang memang dia menemukan pengetahuan, lalu kemudian banyak apa namanya invention atau penemuan-penemuan, banyak tokoh-tokoh yang memang berpengaruh penemuannya, lalu kemudian pemikirannya itu berpengaruh sampai kita hidup di zaman sekarang kayak gitu. Dan juga dengan mengusung tema tersebut, Renaissance Spirits ya, itu kan Ya, semangat Renaissance artinya. oke. Kita harapannya adalah semoga di momen Disnatalis kali ini itu juga bisa jadi titik balik gitu. Maksudnya ketika kita memang sekarang diterpa dengan efisiensi anggaran, lalu kemudian dengan berbagai macam persoalan atau permasalahan sosial politik dan lainnya, itu juga kita harap ini bisa jadi titik balik buat kita semua sivitas akademika untuk apa namanya sebagai era renaissance kayak gitu. Titik balik untuk ya meskipun ini kita ada hambatan tapi kita bisa loh membawa kemajuan. Kita bisa loh mengarah ke kemajuan dan ke kegemilangan seperti itu. Oke, menarik ya Kak latar belakangnya. Mendorong sih lebih tepatnya. Iya sih. Oke, selanjutnya apa nih yang membuat Disnatalis UBB ke-19 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nih? Ya, yang pasti kalau memang kita kan setiap tahunnya itu acara di Natalis itu punya konsep yang berbeda-beda, punya tema yang berbeda-beda. Kita di acara di Natalis kali ini konsep dan temanya pun berbeda dari tahun ke lalu kemudian rangkaian kegiatannya pun kita berbeda. Seperti tadi aku bilang, ada yang namanya Festival Rakyat Peradaban yang memang ini pertama kali di acara Disnatalis kayak gitu, dan itu tentunya berbeda dong. Terus juga kemudian kita juga ada konser musik yang ngundang gestar nasional, terus kemudian juga kita ada yang namanya UBB-ran kayak gitu. Itu udah menurut aku sih ini salah satu termasuk festival rakyat peradaban ya. Ini salah satu harapannya adalah transformasi gitu. Maksudnya kita punya kegiatan yang memang khusus kita sendiri kayak gitu. Maksudnya emang Oke. sasarannya buat kita sendiri dan juga kita bisa merasakan euforia dari momen Disnatalis ini kayak gitu. Nah, mau nanya nih tujuan sama output yang diharapkan sebagai ketua pelaksana nih di Disnatalis UBB ke-19 ini. Ya, betul. Nah, oke, kita kalau bicara soal program, kita bicara soal event pasti nggak jauh dari output ya. Kita berharap kalau misalkan untuk output dari kegiatan ini adalah seperti yang tadi aku bilang, ini momen perayaan, ini momen seremonial dari apa namanya dari ulang tahunnya UBB gitu ya, atau hari lahirnya UBB. Kita berharap output dari kegiatan kita adalah tadi, kita kan ada seminar nasional. Kita berharap seminar ini jadi wadah refleksi, jadi wadah evaluasi, khususnya dalam konteks pendidikan dan juga pemudaan, supaya bisa membawa kegemilangan tadi gitu. Kita harap kegiatan ini bisa bisa apa namanya ngasih insight buat teman-teman mahasiswa dan juga buat teman-teman siswa SMA, SMK dan sederajat kayak gitu. Lalu kemudian eh harapan kami juga kalau misalkan di visi misi kami ya dari sebagai saya ketua pelaksana itu kita berharap acara di Natalis ini juga bisa jadi wadah aktualisasi kreativitas buat teman-teman mahasiswa, teman-teman sivitas akademika lewat kegiatannya. Seperti yang aku bilang tadi, ada Festival Rakyat Peradaban, kita punya konsep sendiri. Nanti kita bakal jadikan itu sebagai medium untuk nggak cuma mengharmonisasi atau meningkatkan kolaborasi di internal masing-masing program studi ya, tapi ini juga bisa jadi wadah aktualisasi kreativitas, terus juga sekaligus kita bisa merasakan euforia dari kegiatan di Santalis ini. Seperti itu. Lalu kemudian juga kita nggak cuman outputnya ini nggak cuman menyasar atau mencakup ke teman-teman di internal kampus saja atau teman-teman mahasiswa atau sivitas akademika, tapi kita juga berharap kegiatannya juga bisa ngebawa impact ke masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat secara luas.
lewat konser kita nantinya, lalu kemudian lewat kegiatan kita nantinya. Nah, konser itu kan juga kita secara langsung ngebawa dampak ekonomi buat masyarakat sekitar. Lalu kemudian juga bisa ningkatin image atau gini ya, kalau misalkan kayak dari pemilihan band kita itu kan kita memang sengaja mencakupnya atau memang market kita yang kita tujukan itu adalah Gen Z, anak-anak SMA, anak-anak SMK dan sederajat. Dan kita harap dengan kita pemilihan atau segmentasi musik seperti ini itu bisa jadi daya tarik sendiri buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung milih kampus, bingung mau kuliah di mana. Oke, di UBB aja lah, seru gitu. Misalnya ada event-event kreatifnya kayak gitu. Itu juga salah satu output yang kita harap bisa kita dapatkan gitu dari acara Disnatalis ini. Seperti itu. Oke. Mungkin buat teman-teman juga tuh bisa didengar rangkaian acara Disnatalis itu gak kalah seru. Jadi ikutin keseruan Disnatalis UBB yang ke-19. Tapi tunggu Kak, jangan cuma didengar ya, tapi dibeli tiketnya. Oke, mungkin segitu aja Kak pertanyaan dari aku. Mungkin Kakak boleh silakan lihat kamera buat promosi ini. Oke, terkait boleh. konser tanggal 25 Mei di Universitas Bangka Belitung. Oke, jadi buat teman-teman semua, teman-teman mahasiswa UBB, mahasiswa universitas manapun itu, lalu kemudian teman-teman anak SMA yang lagi senang-senangnya nonton konsernya sekarang ya, lagi senang-senangnya nongkrong, pokoknya jangan lupa beli tiket Disnatalis UBB. Kita bakal ngadain konser di tanggal 25 Mei. Bakal ada gestar nasional, lalu kemudian juga bakal ada talent lokal dan ada DJ juga buat teman-teman yang pengen seru-seruan, bingung mau kemana nih, ngedate ya kan, biasa kan teman-teman SMA yang suka lagi kasmarannya tuh kan bingung mau ngedate kemana nih, nonton konser Disnatalis saja. Lalu kemudian teman-teman juga yang bingung mau hangout kemana sama circle-nya, nonton konser Disnatalis saja di tanggal 25 Mei. Beli tiketnya di website yesplace.com dan juga IG Disnatalis UBB. Boleh dicek di bio-nya teman-teman. Cara pembelian tiketnya gampang banget, tinggal pencet website, lalu masukin nomor telepon dan lain-lain, bayar pakai kris. Jangan gak bayar, kalau gak bayar gak dapet tiketnya. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang sekitaran Bangka Belitung, boleh silakan beli tiket konser yang diadain oleh UBB yaitu Disnatalis yang ke-19. Jangan lupa saksikan terus podcast Peradaban di sesi-sesi selanjutnya. Dadah, see you.